Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan rekomendasi strategi pada UMKM dengan Mi Gacuan sebagai benchmark. Ini adalah hasil dari proyek kami, di mana kami menganalisis strategi bisnis sukses, yaitu yang kami pilih adalah dari sektor F&B Gacuan. Lalu dari situ kita akan mewawancarai UMKM, kita menganalisis tantangannya, lalu kita akan mencoba membuat rekomendasi yang bisa diterapkan oleh UMKM tersebut. Dalam proyek ini, UMKM yang kita pilih adalah Prihas Kitchen yang bergerak di bidang F&B. Tentunya, Prihas Kitchen ini menjual makanan daerah khas Palembang, yaitu pempek dan tekwan. Nah, proyek ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis dari dosen pengampu Pak Arief Kuswanto. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Malia. Nama saya Nabil Al-Hakim. Nama saya Abdul Fatah Hawari. Nama saya Sabi Jafar Sidki. Saya Wahyu Sedino Susantyo. Oke. Nah, bisa dilanjut ke next slide. Kita akan membicarakan latar belakang dari proyek ini. Nah, proyek akhir mata kuliah strategi kebijakan bisnis ini bertujuan untuk mengaitkan teori dengan praktik melalui analisis UMKM. Jadi, teori yang sudah kita pelajari, cara menganalisis, cara menentukan strategi, kita terapkan pada UMKM sebagai bentuk penerapan di lapangan nyata. Nah, kenapa kita pilih Prihas Kitchen? Nah, Prihas Kitchen ini dipilih karena dia merupakan kuliner homemade yang dikembangkan oleh mahasiswa Telkom. Nah, karena masih tahap pengembangan ini, maka Prihas Kitchen dilihat sebagai eh, bisnis yang menarik untuk kita kaji karena dia relevan dengan sektor kita dan tujuan kita. Nah, kita memilih sebagai gacuan sebagai benchmark. Kenapa? Karena be- eh, gacuan ini kita melihat gacuan sebagai bisnis kuliner yang udah sukses ekspansi di Indonesia di mana-mana dan omsetnya pun gede-gedean. Nah, jadi kita menganalisis strategi yang diterapkan gacuan, lalu kita mencoba untuk merekomendasikannya kepada Prihas Kitchen ini. Next slide. Bisa tolong di next slide? Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan membahas profil Prihas Kitchen terlebih dahulu nih. Nah, ini profil Prihas Kitchen ini cukup unik dan memiliki kisah yang berbeda. Jadi, profil owner, jadi pemilik dari Prihas Kitchen ini merupakan Kak Anissa, yaitu seorang mahasiswa semester 7 jurusan Administrasi Bisnis di Telkom University. Jadi, Kak Anissa ini melihat potensi dari ibunya yang jago masak makanan daerah khas Palembang. Lalu kebetulan juga Kak Anissa ini bisa dibilang terpepet oleh tugas web entrepreneurship di mana mahasiswa disuruh menciptakan sebuah bisnis untuk tugas akhirnya. Jadi semua ini bisa dibilang berawal dari kepepet. Nah, barulah eh, Prihas Kitchen ini beroperasi resmi pada bulan Mei 2025. Nah, Prihas ini juga memiliki nama yang filosofis. Nama Prihas Kitchen ini memiliki makna personal karena berasal dari nama ibu pemilik, yaitu Ibu Prihatini, yang juga menjadi resep dan proses produksi usaha ini. Jadi dalam bisnis ini, Kak Anissa ini sebagai owner, pemilik yang mengelola dan menjalankan aspek bisnis dan Ibu Prihatini, yaitu ibunya Kak Anissa adalah sebagai kepala produksi yang mengurus produksinya dan lain sebagainya. Jadi ini cukup unik karena Prihas Kitchen ini namanya diambil dari ibunya. Next. Baiklah, jadi selanjutnya kita akan ngebahas mengenai konsep usaha dan produknya.
Prias Kitchen ini bukan sekedar bisnis kuliner biasa, melainkan usaha yang mengusung konsep homemade murni. Keunikan utamanya terletak pada siapa yang berada di balik dapurnya. Seluruh alur produksi dikepalai langsung oleh ibu dari pemilik usaha. Beliau bertanggung jawab penuh menjaga keaslian rasa berdasarkan resep warisan keluarga asli Palembang. Yang menarik untuk disorot di sini adalah dedikasi dalam proses produksinya. Produksi dilakukan secara rutin setiap akhir pekan. Namun, tantangannya adalah menjaga makanan ini berbahan ikan ini agar tidak mudah basi. Oleh karena itu, tim Prihas Kitchen menerapkan sistem produksi bertahap atau per batch, sekitar 25 porsi per tahap, yang dimulai sejak waktu subuh. Strategi bangun pagi buta ini dilakukan semata-mata untuk meminimalisir risiko, kerusakan pada produk dan menjamin kesegaran saat sampai ke tangan konsumen. Meskipun masih berskala rumahan, kapasitas produksinya sudah cukup stabil. Saat ini, Prias Kitchen mampu memproduksi kisaran 70 hingga 100 paket pempek dan 100 hingga 150 tewal setiap minggunya. Memang, variasi produk masih terbatas pada dua menu ini. Namun, justru spesialisasi inilah yang membuat kontrol kualitasnya sangat terjaga. Lalu, apa sih yang membedakan produk ini di pasaran? Produk ini ada unggulannya, yaitu ada pada tewannya. Jika kompetitor lain menjual tewan instan beku hanya dengan bumbu bubuk, Prias Kitchen berani tampil beda. Mereka menyajikan tewan frozen yang sudah menyertakan kuah asli cair di dalamnya. Ini adalah nilai tambah yang jarang ditemukan. Tujuannya sederhana, agar pelanggan merasakan cita rasa otentik Palembang yang sesungguhnya, namun tetap disesuaikan agar bisa diterima oleh lidah masyarakat umum. Selain itu, Fresh Kitchen juga telah bertransformasi dari yang awalnya hanya sistem open pre-order, kini sudah menyediakan stok siap saji atau ready stock dalam bentuk frozen food untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang ingin makan kapan saja. Next. Nah, selanjutnya kita bahas siapa yang sebenarnya membeli produk ini atau siapa target pasarnya. Segmen konsumen Trias Kitchen itu sangat spesifik. Mereka menyasar kelompok yang kita sebut sebagai quality oriented customer. Perlu diakui, harga jual produk ini tuh relatif tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pedagang kaki lima lain. Mengapa? Karena pemilik menggunakan bahan baku ikan berkualitas tinggi yang harganya fluktuatif. Oleh karena itu, karakteristik pelanggannya adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kualitas rasa dibandingkan harga murah. Mereka tidak keberatan membayar lebih asalkan mendapatkan rasa yang autentik dan higienis. Lalu gimana pola pembelian mereka? Di era digital ini, Crash Kitchen menemukan bahwa strategi pemasaran yang paling efektif bukanlah iklan besar-besaran, melainkan kekuatan word of mouth atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Pemilik usaha sangat menyadari bahwa kepercayaan pembeli jauh lebih cepat terbangun ketika mereka melihat testimoni langsung atau story Instagram dari teman yang sedang menikmati produk tersebut. Ini membuktikan bahwa trust atau kepercayaan adalah mata uang paling berharga bagi bisnis ini. Pelayanan purna jual juga menjadi kunci. Jika ada produk yang basi atau rusak, pemilik tidak ragu untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi atau komplimen. Sikap tanggung jawab inilah yang membuat pelanggan makin loyal. Dan yang terakhir, melihat ke depan, pasarnya tidak hanya berhenti di konsumen rumahan doang. Terdapat potensi besar di pasar B2B atau business to business. Produk frozen food yang praktis ini memiliki peluang besar untuk masuk ke ranah catering, baik untuk acara pernikahan maupun konsumsi kantor, yang membutuhkan penyajian cepat namun tetap mewah dan autentik. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya kita menganalisis pesaing dan posisi PH Kitchen ini di Kota Bandung khususnya. Pada aspek pertama itu ada lokasi, keunggulan, unique selling proposition, tantangan dan keunikan. Pesaing pertama yang kita temukan berada di Empek-Pek Rama dan di lokasi Jalan Rama nomor 28 Arjuna, Cicendo, Kota Bandung. Dengan keunggulan pempek otentik, kualitas yang konsisten, USP-nya yaitu pempek tradisional dengan cita rasa yang konsisten. Dengan tantangannya, kompetisi ketat dan lokasi yang ramai. Keunikan dari pempek Rama ini yaitu pionir, empempe terkenal di Bandung. Yang kedua yaitu empempe Nikamto yang berada di Jalan Lembong nomor 4 Braga, Kota Bandung. Keunggulannya ini memiliki variasi menu seperti tekwan, otak-otak, dan juga lokasi yang sangat strategis. USP dari empempe Nikamto ini
memberikan menu variasi seperti taekwondo dan otak. Tantangannya itu lokasi strategis dan sudah terkenal. Keunikannya yaitu pilihan variasi makanan Lembang. Saing yang terakhir yaitu Pempek 10 Ulu Panang yang berada di Jalan Sunda nomor 67 Kebon Pisang. Dengan keunggulannya sebagai pempek autentik dengan suasana intimate, USP yang diberikan dari pempek ini memiliki rasa yang autentik dengan suasana yang nyaman. Tantangannya yaitu loyalitas pelanggan dan lokasi yang strategis. Keunikannya itu pada fokus dengan rasa autentik. Sedangkan Prihas Kitchen sendiri berada di Jalan Raya Bojong Soang nomor 31 dengan keunggulannya yaitu homemade, rasa autentik, kualitas dan bahan premium. Dengan USP yang diberikan dari Prihas Kitchen yaitu homemade pempek dan taekwan autentik dengan bahan berkualitas tinggi. Tantangan yang dihadapi Prihas Kitchen yaitu lokasi kurang strategis dan modal pemasaran yang terbatas dengan keunikannya sebagai pengalaman kuliner personal dan pelayanan yang sangat ramah. Selanjutnya, observasi PH Kitchen sendiri. Ini beberapa dokumentasi terkait proses produksi PH Kitchen dari produk pempek dan juga tekwan tersendiri. Produk PH Kitchen yang terdiri dari pempek dan tekwan dengan cuko khas yang kental dan lezat ini sebagai produk yang disajikan dalam kemasan praktis yang modern, cocok untuk takeaway atau delivery, serta memastikan kualitas dan kebersihan. PH Kitchen berfokus pada penyajian makanan autentik Palembang dengan tampilan yang menarik dan rasa yang menggugah selera. Ini ada kelebihan dan kekurangan pada Prias Kitchen, yaitu yang pertama kelebihannya adalah harga terjangkau. Nah, meskipun pemilik merasa harganya tidak kompetitif dibandingkan pedagang kaki lima, karena menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, harga tersebut dinilai masih mampu menutupi tingginya biaya pokok penjualan atau HPP. Ikan yang fluktuatif, nah dari ikan itu tersebut kan. Nah, strategi harga ini diposisikan untuk menyasar segmen pasar yang lebih mengutamakan kualitas dibandingkan sekedar harga murah. Nah, yang kedua itu rasa sesuai selera lokal. Nah, kelebihan utama terletak pada cita rasa yang autentik Palembang, namun telah disesuaikan agar tetap bisa diterima oleh lidah masyarakat umum. Penggunaan resep turun-temurun dari nenek dan ibu pemilik menjamin kualitas rasa yang konsisten dan khas homemade. Nah, yang ketiga adalah peluang pasar besar. Nah, terdapat potensi pasar yang luas pada segmen frozen food ini ya, dan layanan B2B, business to business lah, seperti catering untuk acara pernikahan atau kantor. Selain itu, keunikan produk Taiwan dalam bentuk frozen food yang menyertakan kuah asli menjadi nilai tambah yang jarang ditemukan di pasar saat ini. Selanjutnya, eh, kelebihan ya, kekurangan. Sorry, sorry. Kekurangannya, kekurangannya adalah di branding belum kuat. Nah, saat ini Press Kitchen masih eh, menjadi prioritas sekian bagi pemiliknya karena fokus utama pemilik masih bertuju pada perbaikan alat produksi atau operasionalnya masih berfokus pada operasional. Hal ini menyebabkan identitas visual dan posisi merek di pasar belum digarap secara profesional dan maksimal. Yang kedua adalah promosi digital terbatas. Nah, meskipun menggunakan media sosial, aktivitas promosi digital masih terbatas pada unggahan organik dan belum menyentuh strategi iklan, berbayar, atau manajemen konten yang intensif. Nah, pemilik mengaku masih perlu belajar lebih banyak mengenai penentuan harga dan strategi promosi di masa depan. Nah, yang terakhir adalah variasi produk masih sedikit. Usaha ini masih sangat terspesialis pada dua menu utama, yaitu pempek dan tewan.
Meskipun kedua menu ini merupakan best seller, keterbatasan keterbatasan variasi ini membuat pilihan pelanggan itu menjadi terbatas pada menu olahan ikan Palembang saja. Nah, next. Nah, ada rekomendasi strategi untuk Prias Kitchen, yaitu strategi branding. Kita, dalam wawancara untuk oleh owner Prias Kitchen gitu, ada rekomendasi strateginya yaitu strategi branding. Strategi branding ini akan berfokus pada konsistensi dan penguatan identitas. Strategi branding ini penting untuk meningkatkan trust dan trusted dan agar branding Prias Kitchen lebih mudah dikenalin dan diingat lah. Nah, salah satunya apa saja brandingannya bisa storytelling ya. Sama seperti Gacon yang sangat beradaptasi pada dunia sekarang itu. Prias Kitchen juga bisa meningkatkan kekuatannya yaitu dari nama filosofinya, nama itunya kan, nama si Fresh Kitchen itu diambil dari nama ibu dan apa tuh resepnya Ontentika diturunkan dari keluarganya turun temurun. Nah, yang kedua ada konsistensi visual. Nah, Fresh Kitchen bisa menggunakan visual grafis untuk feed, story, dan highlight di Instagram seperti yang dikerapkan oleh Gacuan juga ya. Nah, pada grafik visual itu, Fresh Kitchen dapat menonjolkan kelebihan produk seperti keplastik praktisan produk homemade-nya, terus keautentikan rasanya dan lain-lainnya. Nah, grafik akan mempermudah Press Kitchen dalam mengkomunikasikan kelebihan produknya. Nah, visual grafik ini juga akan mempermudah penyampaian branding, storytelling seperti yang telah disebutkan poin sebelumnya. Nah, yang kedua ada strategi inovasi. Mengingat fase bisnis ini masih dalam proses pengembangan menuju stabilitas, inovasi sebaiknya dibatasi dan diprioritaskan pada penyempurnaan kualitas saja, serta konsistensi dua produk intinya yaitu PMP dan T1. Nah, inovasi yang minim biaya dapat berupa penyesuaian tingkat rasa seperti gurih dan asin, dan menyediakan paket bundling untuk keluarga. Strategi ini bertujuan untuk memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas dan rasa yang diharapkan pelanggan. Nah, terutama konsumen orang tua yang sensitif terhadap perubahan cita rasa, terlebih produk Prias Kitchen ini adalah makanan khas daerah. Nah, yang ketiga ada strategi harga dan produksi. Nah, strategi penerapan harga. Nah, Prias Kitchen disarankan menerapkan strategi harga dinamis menyesuaikan dengan fluktuasi harga bahan baku ikan. Nah, terutama ikan yang datang dari Palembang seperti perhitungan HPP, cara berkala, penerapan rentang harga agar tidak ada perubahan drastis yang mengejutkan pelanggan. Nah, dan komunikasi transparan. Strategi harga ini juga berdasarkan pada produk, sebagai contoh harga reguler untuk pembeli satuan dan harga yang lebih efisien untuk paket bundling atau pembelian yang, dengan jumlah besar. Penentuan harga kompetitif memang membutuhkan stabilitas dan strategi operasional yang kuat sembari berproses. Perias Kitchen bisa berfokus mempertahankan dan menjaga kualitas terbaik produknya. Nah, yang keempat ada strategi pengelolaan supply. Nah, membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan pemasok sangat penting. Kemitraan ini memungkinkan Press Kitchen membangun kepercayaan tinggi dan dengan pemasok yang berujung pada prioritas pasokan saat bahan baku, terutama ikan ini langka, serta membantu mendapatkan stabilitas harga yang kompetitif. Nah, yang terakhir adalah strategi promosi. Nah, strategi promosi Press Kitchen yang merupakan word of mouth bisa diterapkan melalui perkumpulan seperti arisan, acara rapat RT, maupun komunitas-komunitas atau event-event lain yang melibatkan perkumpulan dan pertemuan pengalaman. Nah, gitu.
Nah, ketika produk dicicipi dalam suasana sosial yang bersifat semi formal dan kekeluargaan ini adalah cara efektif untuk memberikan kekeluargaan. Ini secara otomatis memperkuat persepsi positif tentang kualitas rasa, kebersihan dan keaslian dari produk Prius Kitchen ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Oke, selanjutnya untuk strategi operasional. Nah, pada tahapan awal pengembangan, fokus utama Prias Kitchen adalah memperkuat proses produksi. Saat ini produksi masih dilakukan di dapur rumahnya sehingga kedepannya direncanakan pembangunan dapur produksi khusus. Tujuannya yaitu agar kualitas produk bisa lebih terjaga, proses produksi juga lebih higienis dan bisnis terlihat lebih profesional. Dengan dapur terpisah, pengawasan kualitas juga bisa dilakukan secara maksimal dan juga konsisten. Oke, selanjutnya. Nah, untuk strategi jangka panjangnya, dalam jangka menengah hingga panjang, Prias Kitchen diarahkan ke model bisnis eh, eh, B2B. Tidak hanya menjual frozen food dan konsumen langsung, tetapi juga mulai memperluas pasar ke layanan catering. Target utamanya adalah catering untuk acara pernikahan, acara kantor, dan juga berbagai event lainnya. Dengan arah ini, bisnis bisa dihadapkan dapat berkembang lebih besar dan melihat pasar yang lebih stabil. Nah, untuk pengembangan 1 sampai 3 tahunnya, nah untuk di tahun pertama itu fokus utama Prias Kitchen adalah pada penguatan proses produksi. Saat ini proses produksi masih dilakukan yang tadi saya jelaskan di dapur. Dan juga oleh karena itu, dalam 1 tahun ke depan direncanakan pembangunan dapur produksi khusus dan terpisah di dapur rumah. Terus juga untuk tahun keduanya hingga ketiga, arah pengembangan bisnis akan mulai difokuskan ke skala yang lebih besar, yaitu ke model bisnis B2B. Rias Kitchen tidak hanya berfokus pada penjualan frozen food dan konsumen langsung, tetapi juga yang tadi yaitu ke catering. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan, Rias Kitchen dikembangkan dengan strategi bertahap dan juga terencana. Fokusnya itu bukan membuat rumah makan, melainkan memperkuat produksi dan layanan catering. Dengan membangun dapur produksi sendiri serta mengarah ke pasar B2B, Prias Kitchen diharapkan menjadi bisnis yang lebih profesional, stabil, dan juga berkelanjutan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya malam ini. Eh, Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata kami, mohon maaf. Selamat malam.